Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Taina SAG, guru mata pelajaran agama Katolik dan budi pekerti. Saya mengajar di SD Katolik Tularan, Kecamatan Botin Liabele, Kabupaten Melaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan saya sekarang sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik tahun 2025, batch 3 dengan NIM 2586050494 di LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Pada hari ini, Sabtu 11 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja. Kegiatan hari ini dilaksanakan di kelas 5 dengan materi perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Seluruhnya saya hormat. Selamat pagi Ibu Guru. Selamat pagi semua. Terima kasih Ibu Guru. Apa kabar hari ini? Baik. Sudah siap untuk selamat pagi hai muridku semua. Pagi. Selamat pagi hai muridku semua. Pagi. Selamat pagi guruku. Selamat pagi muridku. Apa kabar hari ini muridku? Baik, sehat, semangat, mapan, ceria, luar biasa. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Sebelum kita memulai dengan pelajaran hari ini, mari kita memulai dengan doa. Kita semua berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa Sang Pencipta, terima kasih atas kesempatan hari ini. Engkau telah mengumpulkan kami semua di sini untuk memulai pelajaran pada hari ini. Semoga Engkau menyertai kami semua dari awal pelajaran hingga berakhir dengan baik. Doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mau cek kehadiran dulu. Apakah ada anak-anak yang tidak hadir hari ini? Ada. Semua ada? Ya. Oke, hari ini. Pelajaran kita hari ini tentang perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Apa? Perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Ya, hari ini kita akan membahas tema tentang perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Ibu mau tanya, apa yang dimaksud dengan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa? Grace, ayo silakan. Manusia memiliki kesamaan dengan Allah. Apa? Manusia memiliki kesamaan dengan Allah. Ya, jadi manusia itu sama dengan Allah. Siapa yang menciptakan manusia?
ilahi Allah. Ya, itu. Yang berikut. Baik anak-anak, ibu mau tanya lagi. Nah, mengapa laki-laki dan perempuan diciptakan menurut citra Allah? Ayo, siapa yang bisa jawab? Phil. Karena manusia sama dengan Allah untuk mencerminkan sifat-sifat ilahi Allah. Oke. Karena manusia sama dengan Allah. Yang berikut, ibu mau tanya. Sikap-sikap apa yang harus dimiliki oleh laki-laki dan perempuan sebagai citra Allah? Ayo, siapa yang bisa jawab? Grace bisa? Oke. Bijaksana, pengasih, pemaaf, penolong, dan suka berbagi. Ya, itu adalah sikap-sikap yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan sebagai citra Allah. Tujuannya adalah peserta didik mampu mengenal diri sebagai perempuan atau laki-laki sebagai citra Allah yang sederajat dengan Allah dan saling melengkapi. Dia sendiri harus mengenal, oh saya ini adalah laki-laki dan saya ini perempuan. Betul atau tidak? Betul. Oke. Yang berikut, peserta didik mampu memahami diri sebagai perempuan atau laki-laki seturut citra Allah, mengembangkan sikap syukur dan bertanggung jawab terhadap dirinya sebagai citra Allah. Dia harus memahami dirinya dan bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah menciptakan. Itu adalah tujuan pembelajaran kita. Baik anak-anak, sekarang ibu mau menjelaskan apa arti atau pengertian dari citra Allah. Manusia memiliki karakteristik atau sifat-sifat yang sama dengan Allah yang mencerminkan diri Allah itu sendiri. Manusia juga memiliki tugas yang diberikan Allah kepada manusia seturut kehendaknya. Memberikan tugas untuk apa? Mengolah, melestarikan, dan menjaga apa? Menjaga dan memelihara semua ciptaan yang ada di bumi. Contoh seperti binatang, itu manusia yang menjaga. Mengapa Allah memberikan alasan kepada manusia? Allah memberikan alasan kepada manusia itu untuk menjalin hubungan dekat dengan Allah. Begitupun manusia dengan Tuhan. Dengan cara apa? Berdoa. Oke, baik. Masih semangat? Di sini ibu ada menyiapkan teks cerita. Ini ada cerita yang ada di teks, nanti ibu bagikan kepada anak-anak. Setelah itu ibu akan memberikan pertanyaan, anak-anak menjawab. Bisa? Bisa. Silakan membaca cerita tadi. Silakan baca. Sudah, anak-anak? Sudah. Sekarang ibu mau bertanya. Apa judul cerita yang ada di teks?
ciptaannya saya sebagai perempuan. Ya, baik. Saya bersyukur dan berterima kasih karena sudah diciptakan. Diciptakan oleh siapa? Tuhan. Itu Tuhan. Apa perasaan anak-anak setelah membaca cerita yang ada di teks? Perasaan kamu bagaimana? Rano bisa? Ayo silakan. Senang, bahagia, dan gembira. Ya, senang, bahagia, dan gembira. Ibu mau tanya lagi. Dengan siapa Angela memiliki kemiripan? Dengan siapa? Ayo. Cindy bisa? Bisa. Ya. Silakan. Ibunya Elisa. Dengan siapa? Ibunya Elisa. Yang berikut. Dengan siapa Angela memiliki kemiripan? Anggi bisa? Oke, silakan Anggi jawab yang kuat ya. Ayahnya Maria. Siapa? Ayahnya Mario. Ibu mau tanya lagi. Apakah yang dimaksud dengan serupa? Serupa itu apa? Yana bisa menjawab? Oke, silakan. Sama. Jadi serupa itu kalau orang tanya, jadi serupa itu adalah Sama. Kita sama dengan siapa? Tuhan. Sama dengan siapa? Tuhan. Dengan Tuhan. Yang berikut. Sekarang ibu akan membagi anak-anak menjadi kelompok diskusi. Ayo silakan anak-anak membuat kelompok. Oke, ini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Di sini ibu akan memberikan LKPD untuk anak-anak. Sebentar saat diskusi anak-anak tinggal menjawab di lembaran sini. Paham? Paham. Oke, baik. Anak-anak ada yang membawa Alkitab? Ada bawa? Oke, silakan diambil. Pakai itu. Sekarang anak-anak coba membuka kitab Kejadian. Bab 1 ayat 26 sampai dengan 27. Anak-anak membaca, setelah itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Ada pertanyaan di slide, silakan anak-anak bisa melihat soal dan bisa mengerjakan. Ayo silakan baca kitab suci anak-anak. Setelah menemukan jawaban di dalam kitab suci, anak-anak bisa menjawab di lembaran LKPD-nya. Sudah baca?
Sudah jelok. Sudah. Sudah. Sudah? Sudah selesai? Kelompok 1 bagaimana? Sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke, baik. Kalau sudah selesai, Ibu minta kepada setiap kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusi masing-masing dari setiap kelompok. Sebelum kita kelompok 1 maju ke depan, Ibu minta untuk berdiri dulu. Supaya anak-anak presentasi bisa semangat. Anak-anak bisa tepuk cinta? Ayo. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar. Oke, baik. Mana semangatnya? Ini semangatnya. Mana senyumnya? Ini senyum. Lanjut ke presentasi setiap kelompok. Ayo, kepada kelompok 1, Ibu mempersilakan. Mari kita sambut kelompok 1 dengan tepuk tangan yang meriah. Kelompok 1, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Apa pesan teks kitab suci Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 27? Jawabannya adalah manusia diciptakan Allah menurut gambar dan rupa Allah dan memiliki martabat dan nilai manusia di mata Tuhan. Nomor 2. Apa arti manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Jawabannya adalah manusia memiliki sifat-sifat sama seperti Allah, akal budi dan kehendak bebas. Nomor 3. Bagaimana perempuan dan laki-laki mencerminkan citra Allah? Jawabannya adalah kesamaan martabat, keunikan, peran dan kemampuan saling melengkapi untuk mewujudkan keadilan dan keharmonisan dan tanggung jawab atas ciptaan. Nomor 4. Apa arti laki-laki dan perempuan diciptakan sebagai citra Allah? Jawabannya adalah keduanya memiliki martabat yang sama di hadapan Allah serta dipanggil untuk merefleksikan kemuliaannya, memulai tindakan bukan karena perbedaan peran atau kodrat. Terima kasih. Apakah teman-teman yang lain ingin bertanya? Tidak. Dari kelompok 2 dan 3, apakah ada yang mau bertanya ke kelompok 1? Tidak. Oke, baik. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah ke kelompok 1. Yang berikut. Mana semangatnya? Ini semangatnya. Mana semangatnya? Ini semangatnya. Oke, baik. Semangat tidak belajar agama? Senang. Senang? Ya. Begitu kita lanjut.
Citra Allah berarti manusia memiliki karakteristik atau sifat-sifat yang mencerminkan sifat. Mari kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Materi tentang perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Oke. Citra Allah berarti manusia memiliki karakteristik dan sifat-sifat yang mencerminkan sifat-sifat Allah sendiri. Manusia diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah, berarti Allah memberikan martabat yang luhur kepada manusia untuk mengangkat sebagai wakil yang menampakkan wajahnya sendiri kepada manusia. Di pihak lain, manusia dipanggil untuk hidup seturut kehendak Allah itu sendiri. Tugas manusia sebagai citra Allah. Nah, ini Tuhan Allah kasih kita tugas. Tugas manusia itu untuk apa? Dia ada di bumi ini untuk apa? Mengolah dan melestarikan alam semesta ciptaan Tuhan. Tadi di dalam kitab suci yang anak-anak saat berdiskusi di kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 27 mengatakan bahwa manusia itu citra Allah diciptakan untuk berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, ternak, bumi, dan segala binatang yang ada di bumi. Jadi kita manusia ini adalah ciptaan yang paling apa? Paling apa? Paling istimewa. Manusia ini Tuhan Allah ciptakan itu paling istimewa. Karena manusia itu memiliki apa? akal budi. Memiliki apa? Akal budi. Bedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Yang berikut, ada perbedaan antara manusia, perempuan, dan laki-laki. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan, anak-anak bisa bedakan ke tidak? Bisa. Laki-laki itu dia memiliki apa ini? Jenggot, berkumis, dan memiliki berjakun. Dan laki-laki tidak bisa mengandung, tidak bisa melahirkan, serta menyusui. Itu adalah perbedaan laki-laki di situ. Sedangkan perbedaan perempuan berjenis kelamin perempuan, tidak punya kumis, tidak punya jenggot, serta perempuan bisa apa? Mengandung, bisa melahirkan, dan bisa menyusui. Itu adalah ciptaan manusia yang paling istimewa dari semua ciptaan yang lain. Bisa kan tidak? Bisa. Ya, baik. Apa yang anak-anak pelajari tentang perempuan
sebagai citraan. Jawab di dalam hati masing-masing. Yang berikut, apa yang anak-anak temukan yang paling menarik dalam pembelajaran kita hari ini tentang perempuan dan laki-laki diciptakan secitra dengan Allah? Yang berikut, bagaimana kamu bisa berperan dalam menjaga kesetaraan sebagai perempuan dan laki-laki? Sudah jawab di dalam hati? Sudah. Sudah? Sudah. Sudah ke belum? Sudah. Oke, baik. Sebelum kita menutup pertemuan kita, setelah itu Ibu minta salah satu teman untuk mengumpulkan semua tugas yang tadi Ibu sudah beri. Soalnya tentang bagaimana, silahkan ditulis, bagaimana Tuhan merancang dan menciptakan manusia. Ayo silahkan tulis, bagaimana merancang dan menciptakan manusia. Anak-anak bisa tulis. Bagaimana Tuhan merancang dan menciptakan manusia. Silakan dijawab. Dikumpulkan di sini. Memberikan tugas atau PR yang akan dikumpulkan minggu depan. Itu menjadi aksi nyata kita pada hari ini. Ayo silakan tulis. Susunlah sebuah doa syukur atas ciptaan sebagai laki-laki dan perempuan. Ayo silakan tulis, ambil buku. Ini sebagai PR minggu depan dikumpulkan. Mari kita menutup pertemuan kita pada hari ini dengan doa yang dipimpin oleh salah satu teman kita. Oke, silakan Grace maju. Kita mengambil sikap doa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus.